Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi utusan Allah, dan juga manusia pertama yang bergelar khalifah. Allah yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya menjadi nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang enggan. Nabi Adam alaihissalam pada mulanya ditempatkan di surga tetapi telah diturunkan ke bumi bersama istrinya, Hawa, karena mengingkari perintah Allah. Ringkasan riwayat hidup. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, malaikat-malaikatnya, Allah Maha Mencipta pula sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Para malaikat ketika dihabarkan oleh Allah akan kehendaknya menciptakan makhluk itu, mereka risau sekiranya kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu akan menyebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman pada penghujung ayat 30 surah Al-Baqarah untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kemudian, diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Rencana utama penciptaan Adam. Kesombongan iblis. Ketika semua makhluk surga sujud kepada keagungan Allah itu, iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam. Demikian halnya adalah disebabkan iblis diciptakan dari unsur api sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan dengan asal-usulnya menjadikannya sombong dan tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun telah diperintah oleh Allah. Disebabkan oleh kesombongan, kebongkakan dan keengganan melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia telah dijamin sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonannya itu. Tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai puncak terusirnya dia dari surga, dan akan datang kepada anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikutinya menempuh jalan yang sesat. Kemudian, Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu sambil melaknatnya. Allah berkata bahwa iblis tidak akan berjaya menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Pengetahuan Adam mengenai nama-nama benda. Allah hendak menghilangkan pandangan serong para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya yang menyatakan Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian ditunjukkan benda-benda itu di hadapan para malaikat lalu mencabar malaikat menyebut nama itu untuk kalahkan Adam.
Para malaikat tidak berdaya menyahut cabaran Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka dan mengaku ketidaktahuan mereka dengan mengatakan yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan mereka. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahu oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka bahwa Dia sahaja yang mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa yang zahir dan tersembunyi. Adam menghuni surga. Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunannya. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri pada waktu Baginda masih tidur sehingga ketika Baginda terjaga, Baginda melihat Hawa sudah berada di sisinya. Lalu Baginda disoal oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan." Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan kepadaku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi janganlah engkau makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha memujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Iblis mulai bertindak sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat keengganannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan hasad dengki terhadap Adam yang menjadi penyebab sehingga kan dia dikutuk dan dilaknat selama-lamanya serta tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mula menunjukkan rancangan untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tenteram, damai dan bahagia. Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Pelbagai cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa dia betul-betul jujur dalam nasihat dan memberi petunjuk kepada mereka. Dia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah yang diberi nama buah kuldi yang ditunjukkan itu adalah karena dengan memakan buah kuldi itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangi pujukan itu dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu dan indah nian bentuk buahnya serta lazat rasanya. Akhirnya termakanlah pujuk rayu yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan melanggari larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, "Tidakkah aku mencegah kamu daripada mendekati pohon itu dan memakan buahnya dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa Saitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sadarlah mereka bahwa mereka telah melanggari perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan serta dosa besar. Maka mereka menyesal dan berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri dan telah melanggari perintah-Mu karena terikut pujukan iblis."
Ampunilah dosa kami karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami," kata Adam. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan yang mereka telah dilakukan. Hal ini demikian telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian mereka terhadap peringatan Tuhan mengenai iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa pujukan dan rayunya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan serta menimbulkan murka serta teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan pujukan iblis yang dilaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan mereka melanggar perintah Allah. Hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa reda Allah serta rahmat-Nya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk diterokaya, akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat serta tabiat mereka yang berbeza-beza serta warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia akan hidup berkelompok dan menjadi suku-suku serta bangsa-bangsa yang mana salah satu akan menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh, aniaya menganiaya dan tindas menindas sehingga Allah mengutuskan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus dan penuh damai, kasih sayang di antara sesama manusia untuk menuju jalan yang diredainya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tinggi Nabi Adam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah telah menjadikan Nabi Adam setinggi 60 hasta. Setelah menciptakannya Allah berfirman, pergi dan berikan salam kepada kumpulan itu. Mereka adalah sekumpulan malaikat yang sedang duduk. Maka dengarlah jawaban mereka kepadamu karena salam itu adalah salam penghormatan untukmu dan keturunanmu. Maka Nabi Adam pergi dan mengucapkan, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan warahmatullah. Maka rupa bentuk setiap manusia yang akan memasuki surga adalah seperti Nabi Adam. Ketinggiannya 60 hasta. Setelah Nabi Adam, rupa bentuk ketinggian manusia terus berkurang hingga sekarang. Kisah Adam dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 sebagai berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Dan Surah Al-A'raf ayat 11-25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam, bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia bahkan oleh makhluknya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi sehingga kan mereka seakan-akan keberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan makhluk lain daripada mereka yang sudah taat, rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagung-agungkan namanya. Bahwasanya manusia walaupun telah dikurniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisikal dan mental mereka tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan hilaf. Seperti mana yang telah terjadi pada diri Nabi Adam walaupun baginda telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Baginda telah lupa dan mengingkari perintah Allah kepadanya mengenai pohon terlarang itu dan mengenai iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidakkah sepatutnya mereka berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan mereka sadar akan kesilapan dan bertaubat serta tidak akan mengulanginya. Rahmat Allah dan makfirahnya dapat mencakupi segala dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali syirik sekalipun dosa besar asalkan diikuti dengan kesadaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan bongkak selalu membawa kepada kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang ketua malaikat dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya sehingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya sehingga dia menganggap dan memandang rendah Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.